Halo guys, nama saya Revalina Safitri dari jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. NPM saya 233516516047. Di sini saya akan berkesempatan untuk mempresentasikan PPT yang saya sudah buat untuk pelajaran sosiologi. Langsung saja kita mulai dengan berjudul pengertian stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Ingat ya, ada kata prestige di sini. Artinya, seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Lanjut. Jenis atau dasar pembentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada 7 atau dasar pembentukan stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh sebab itu, muncul lapisan-lapisan untuk membedakan mereka yang memiliki prestige dan tidak memiliki prestige. Contohnya ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, status sosial, gaya hidup. Itu contohnya. Fungsi stratifikasi sosial, terus fungsi stratifikasi sosial itu apa? Bukannya malah memicu konflik ya? Tunggu dulu. Stratifikasi sosial justru membuat tantangan hidup menjadi lebih terstruktur loh. Langsung aja kita bahas yuk. Salah satu contohnya ada bidang ekonomi. Fungsi stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi yaitu alat pembagian kerja, distribusi hak istimewa, penentu status sosial, alat solidaritas, pendorongan mobilitas. Yang kedua, bidang politik. Fungsi stratifikasi sosial dalam bidang politik yaitu penentu peran dan wewenang, mobilitas politik, bidang pendidikan. Terus, stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan, pengelompokan peserta didik, motivasi untuk meningkatkan kemampuan, mendorong mobilitas sosial dan kompetisi, dan terakhir menentukan kedudukan individu. Di sini, dampak stratifikasi sosial, adanya stratifikasi sosial memungkinkan terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan rakyat atau memperburuk citra pemerintah di mata rakyatnya. Kecerdasan siswa di sekolah hanya diukur melalui peringkat akademik, padahal beberapa siswa memiliki kecerdasan di bidang seni, olahraga, sastra, dan lain-lain. Masyarakat lapisan bawah sulit untuk mengakses kebutuhan yang layak sehingga tercipta kesenjangan sosial. Diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Nah, di dalam 7 jenis atau dasar bentuk stratifikasi sosial di sini dari satu kesatuan mempunyai arti yaitu 1. Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena adanya pembedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, seseorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Nomor 2, kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial atas seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya.
Mereka juga memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur jalannya pemerintah. Yang ketiga, kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan diempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Contohnya, pemuka adat, mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 5, ada pendidikan. Apakah kamu sadar bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial? Dengan menempuh pendidikan tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar sehingga tarif hidup kamu pun naik. Makanya kalau mau jadi orang sukses harus rajin belajar ya. Yang keenam, status sosial. Stratifikasi berdasarkan status sosial dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi ini juga bisa berubah tergantung di mana tempat individu berada. Misalnya, ibu kalian adalah seorang CEO perusahaan teknologi di kantornya. Ia menempati posisi yang paling tinggi, akan tetapi saat dia pulang ke rumah, status ibumu seperti ibu-ibu di perumahan lainnya. Nomor 7, yang terakhir, gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, kehidupan masyarakat semakin maju, ditambah kehadiran media sosial yang membuat orang berlomba-lomba tampil paling menarik dan ingin dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Coba deh, kamu pergi ke mall dengan baju apa adanya. Kamu mungkin bakal dicuekin sama si pramuniaga, tapi kalau kamu pakai iPhone 15 Pro Max atau HP yang lebih mahal dan tas branded, bisa-bisa mereka yang nyamperin kamu. Mungkin. Dan di sini aku mau mengartikan fungsi stratifikasi sosial. Satu saja ya, di bidang satu aja. Bidang ekonomi. Alat pembagian kerja, artinya stratifikasi sosial berfungsi sebagai alat pembagian peran individu di tempat kerja. Ada pemilik perusahaan, bagian HRD, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan sebagainya. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda untuk menjalankan roda perusahaan. Hayo, kamu tahu gak kenapa bisa berbeda? Yap, karena setiap orang memiliki keahlian, latar pendidikan, dan kompetensi yang tak sama. Dan yang kedua, distribusi hak istimewa. Setelah memperoleh posisi pekerjaan, stratifikasi sosial kembali digunakan untuk menentukan gaji, wewenang, dan kewajiban individu. Sudah pasti mereka yang berada di posisi teratas memperoleh distribusi hak istimewa yang lebih besar. Yang ketiga, penentuan status sosial. Stratifikasi sosial menunjukkan perbedaan gaya hidup dan keistimewaan yang dimiliki seseorang. Contohnya, waktu vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia yang memiliki akses untuk memperoleh suntikan pertama yaitu selebritis, penjabat, influencer. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat untuk membujuk masyarakat agar melakukan vaksinasi. Nah, gimana PPT aku? Apakah kalian suka? Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga kalian suka sama pembahasan aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.